Oke. Ya, salam ya semuanya. Bu Sarah, salam Bu Sarah. Iya, Shalom. iya puji Tuhan ya. Kita mulai salam semuanya ya. Luar biasa. Saat ini kita hari ini memang nggak tahu kenapa hari Kamis kok banyak banget yang ikut Zoom, yang buka Zoom ya. Saya mesti ganti hari kali ya. Tapi nanti lihat aja keadaan ya. Eh, apa? Hari ini saya akan menyampaikan tentang lahir dari Tuhan ya. Ya. Terus pasti orang bertanya-tanya, nggak salah ini tema lahir dari Tuhan. Semua lahir dari Tuhan. Amin ya. Tapi Amin. ada saat ini yang harus saya sampaikan. Bagaimana kita lahir dari Tuhan ini seperti apa ya. Nah, kita lihat sebentar di 1 Yohanes 5, kita buka ya. 1 Yohanes 5 ayat 1. Di sini dikatakan apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Di sini ya. Di sini Tuhan katakan apa? Ya, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, ya, yang mengasihi Dia pasti akan melahirkan, ya, melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Maksudnya apa? Melahirkan apa? Melahirkan orang-orang yang tidak mengerti dibuat mengerti. Melahirkan apa? Melahirkan menjadi satu kehidupan, ya. Melahirkan yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi mengerti. Kenapa? Karena firman inilah harus melahirkan. Melahirkan orang-orang yang baru pertama kali pertobatan, ya, yang baru bertobat, dilahirkan kembali. Kita harus melahirkan banyak kepada Tuhan Yesus. Itulah anak-anak Tuhan harus membawa orang membangkitkan semangat kembali, ya, sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus melahirkan kembali kepada orang-orang yang masih istilahnya anak-anak. Jadikan mereka dewasa. Bagaimana untuk menjadi anak-anak menjadi dewasa? Kita harus bisa mengayoninya. Kita harus mau membimbing dia supaya melahirkan kembali di mana dia dewasa, di mana mereka bertumbuh, ya. Disitulah engkau melahirkan ya buah-buahnya. Nah, di sini yang Tuhan mau. Jangan sampai kita sampaikan firman orang tidak mengerti, sama sekali nggak nangkep ya. Nah, orang yang bisa menangkap ini, orang yang hidup mau dipimpin oleh Roh Allah sendiri, ya, mengerti sehingga setiap firman tidak akan kembali sia-sia. Coba lihat sebentar di Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ya. Di sini dikatakan apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini yang Tuhan, ya, yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya, Tuhan berikan otoritasnya. Tuhan berikan otoritasnya, ya, Tuhan nyatakan kuasanya bahwa Tuhan akan mengerjakan di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk menjadi saksi hidup kita ini. Maka di sini katakan, ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya, pegang perintah Tuhan ini dan kita mau melakukannya, dialah Tuhan katakan yang mengasihi aku. Berarti yang taat, yang mau melakukan untuk dia, ya, maka kita akan melahirkan ya orang-orang yang baru. Maka di sini, ya, bukan berarti dikasih mulut bukan untuk makan, bukan untuk gosip, bukan untuk sesuatu, tapi ada yang harus dibagikan firman kepada yang lain. Mulut ini untuk jadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, di sini membawa otoritas, membawa kuasa. Maka di sinilah ya Tuhan katakan yang melahirkan. Yang melahirkan itu apa? Ya, diabduksi sama kita, ya, dirami sehingga sampai melahirkan menjadi tadinya tidak ada apa-apa, menjadi ada apa-apa. Contohnya apa? Yang tadinya sama sekali nggak bisa doa, jadi bisa berdoa. Betul? Yang tadinya kita nggak bisa nyampaikan firman, sekarang kita jadi bisa nyampaikan firman. Kenapa? Karena kita melahirkan terus.
menjadikan orang itu yang kita adopsi ini menjadikan jadi menurut kehendak Tuhan, supaya bukan hanya untuk mendengar, tapi bagaimana untuk mereka itu untuk bangkit, untuk semangat, ya, karena harus kita melahirkan ini. Nah, kalau engkau bisa melahirkan, saya percaya ada upah di surga, tidak kembali sia-sia, karena firman adalah kehidupan. Nah ini ya. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sudah ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, di sini katakan, ya, semua yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya, inilah kita tidak terintimidasi lagi, ya. Kita bisa mengalahkan segala sesuatunya dengan iming-iming apapun juga. Iman kita fokus hanya kepada Tuhan. Makanya di sini yang lahir dari Allah hanya bisa mengalahkan dunia dengan isi yang ada di dunia ini. Bisakah kita saat ini tidak tergoda? Bisakah saat ini kita tidak terbagi segala sesuatunya? Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Ini yang Tuhan mau. Makanya ya, yang lahir dari Allah ini tidak macam-macam. Hidupnya hanya satu macam untuk menyenangkan Tuhan. Terus terang, saya dulu selagi masih orang dunia, ya katakanlah dunia masih belum takut Tuhan, ya suka-sukanya kita gitu ya, maunya apa kita lakukan, ini nyakitin orang juga enak aja gitu, nyakitin orangnya. Sekarang saya nggak berani, ya kenapa? Begitu saya udah lahir dengan Yesus, ya sudah dilahirkan kembali, lahir baru, saya benar-benar untuk menyenangkan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Makanya ada yang dilahirkan oleh Tuhan tidak mau macam-macam, hanya hidupnya satu macam. Ya, makanya jangan mau diajak kompromi apapun sedikit pun, karena akhir zaman akan banyak dunia menyeret anak-anak Tuhan untuk berkompromi, untuk menyakiti Tuhan. Tapi mari kita semua yang ada di tempat ini kuatkan iman kita, amin, supaya kita mengalahkan dunia ini. Iman kita yang bisa mengalahkan. Maka di sini ya, semua sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Amin, saudara ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Coba lihat sebentar. Di 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Di sini dikatakan apa? Ya, 1 Korintus 2 ayat 12 ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Di sini ya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ini yang Tuhan mau. Kita mengajarkan segala sesuatu bukan ajaran manusia, tapi bagaimana mengajarkan Roh Kudus kepada kita. Ya, di sini dikatakan jelas ya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah ya, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya. Nah, di sini maka di sini katakan diberikan rohani kepada orang yang mempunyai roh. Yang tidak mempunyai roh Allah tidak mengerti. Kita nyampaikan begini, pokoknya dia masih nggak nanggap, masih tidak paham. Ya, nah inilah perbedaannya. Maka di sini katakan ya, dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14, tetap manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Nah, manusia dunia tidak bisa menerima roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini jelas sekali dikatakan ya, manusia dunia ternyata tidak bisa menerima roh Allah. Ya, pewahyuannya tidak nangkap, tidak mengerti. Kenapa? Karena dia masih hidup di dalam jiwa dia, di dalam logika dia masih bermain dalam kehidupannya. Maka di sini jelas firman katakan, tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ya, di sini karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan.
Nah, kenapa disebut suatu kebodohan? Karena dia tidak mau mematikan daging, karena dia tidak mau menyangkal diri, capek lah ikut Tuhan, harus begini, harus begitu. No, tapi harus begitulah hidup kita ya. Dan ia tidak dapat memahaminya, tidak memahaminya apa isi hati Tuhan, tidak memahaminya karena berarti dia bukan lahir dari Allah, tapi dia dilahirkan untuk dunia. Tapi kalau dia mau belajar dan dia mau apa menanggalkan daging kita, saya percaya ya, dia akan hidup. Maka di sini ada pilihan. Apakah engkau mau hidup dalam dunia ini? Ya, apakah hidup mau dipimpin roh? Ada batas-batas yang dibatasi. Ya, ini yang Tuhan tidak mau pilih dua itu Bu Elia. Saya mau dua-duanya deh, dunia kan aku masih di dalam dunia. Boleh dong? Nggak bisa. Sekali itu dalam pimpinan roh, harus taat kepada roh Allah, harus tunduk kepada firman. Amin. Ya, saya sedih. Saya dapat kabar hamba-hamba Tuhan saat ini banyak yang terpleset. Ya, jadi mari saudara, jangan terpleset ya. Kesian ya, jangan nyakiti Tuhan. Jadi inilah perlunya saat ini hamba-hamba Tuhan didoakan, dikuatkan supaya kembali kepada tabitannya atas panggilnya Tuhan. Amin ya. Nah, kemudian di sini coba lihat lagi di sini saat ini Yohanes 17. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 16 sampai dengan 17. Katakan apa? Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Lihat di sini. Ya, dikatakan apa? Mereka bukan dari dunia. Lihat di sini. Ya, kuduskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita memang bukan dari dunia ini, berarti kita ini cuma transit ya di dunia ini cuma untuk sesaat aja. Nah, Tuhan cuma melihat apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita memang bukan milik dunia ini, waspada Saudara dengan godaan-godaan ya, waspada dengan iming-imingan, waspada dengan tawaran-tawaran ya yang memang harus menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita ditawan, Saudara. Kalau sudah ditawan, waduh, gawat Saudara nggak bisa lepas ya. Lebih baik saat ini tidak kompromi sama sekali dengan dunia. Tuhan, hidupku hanya Engkau saja Tuhan. Aku hanya mengabdi kepada Engkau saja. Amin. Contohnya seperti siapa yang mengabdi? Nabi Elia. Nabi Elia siapa pengikutnya? Elisa ya. Elisa ini setia mengikuti Elia terus ya. Mau kemanapun dia ikuti terus. Kata Elia, kamu tunggu sini. Tidak. Aku mengikuti engkau terus. Sampai akhirnya. Dia karena dia setia, dia lakukan. Dia tahu bahwa Elia ini, Nabi Elia ini akan diangkat ya sama Tuhan ke surga. Apa yang terjadi? Elisa nggak mau kehilangan. Elisa ikutin terus ekornya Nabi Elia ya. Kenapa? Dia tahu ya ada sesuatu yang harus dia dapatkan. Demikian juga kita. Kalau kita taat, kita setia dengan Tuhan, kita akan mendapatkannya. Amin. Apa sih yang kita dapatkan? Surga, Saudara. Yang didapatkan itu nama kita tercatat di surga. Hati-hati, Saudara. Jangan jual nama Tuhan. Jangan ditukar dengan apapun juga. Amin. Saya sedih loh. Kita hamba Tuhan terus serang. Ya, Tuhan terluka. Ya, sampai itu khotbah-khotbahnya yang dulu-dulu dibukakan lagi. Dan sekarang kenyataannya lain. Apa nggak pedih? Saya pun rasanya pedih, apalagi Tuhan Yesus nangis, Saudara. Ya, jadi hati-hati sekali. Ya, nah di sini. Jadi jangan sampai mendukakan Tuhan. Ya, nah Elisa ini bisa mendapatkannya. Waktu Elia diangkat Nabi Elia, dia mendapatkan dua kali, ya, dua porsi dia dapatkannya, lebih daripada Nabi Elia. Kenapa? Dia taat, dia setia, dia ngikutin terus Nabi Elia, hanya dia dapat kuasanya 2 kali lipat daripada Nabi Elia. Saudara, kalau saudara terus ngikutin Tuhan Yesus, sampai Yesus datang menjemput saudara, saudara akan mendapatkan namamu tercatat di surga. Amin. Ya, yang penting nama kita tercatat di surga. Terserah nanti Tuhan mau tempatkan di mana, yang penting nama kita tercatat dulu. Amin. Jangan sampai nanti nama kita tidak tercatat, saudara. Nah, namanya kita lahir dari Allah, tapi nggak ada namanya. Kemana aja tuh? Ya, hati-hati saudara. Jangan kena lagi, jangan kena pengaruh-pengaruh dunia. Ini sudah akhir zaman, iblis bekerja keras,
kita pun juga harus kuat, roh kita harus perkasa, harus jadi pemenang. Amin, saudara. Ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi saat ini. 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18 dikatakan apa? Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Lihat, luar biasa ya. Luar biasa di sini. Lihat katakan apa? Yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Di sini kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Jadi kalau saudara saat ini memain-main dengan dunia, berarti engkau sedang berdosa di hadapan Tuhan. Mari saudara kuduskan. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kuduskan seluruh hidup kita. Ya, jangan sampai kita kelilipan, jangan sampai kita karena mendengar, jangan sampai karena kita ngiler lihat ada berkat tiba-tiba orang besar, jangan terpengaruh. Tuhan sanggup menyediakan berkat bagi anak-anaknya, amin. Tuhan sanggup memberikan. Jadi iman kita, percayakan kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber berkat di atas segalanya. Maka di sini katakan, ya, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dia yang lahir dari Allah ternyata dilindungi sama Tuhan dari si jahat, ya, tidak dapat menjamahnya. Coba lihat sebentar di Mazmur 91. Mazmur 91 kita lihat. Okay. Ya, di sini Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 10, ya. Lihat di sini katakan apa? Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dahsyat banget. Amin, saudara ya. Luar biasa, lihat. Kalau engkau lahir dari Allah ya, tidak berbuat dosa. Lihat yang ada Tuhan melindungi kita, memprotek kita dari setiap kuasa kegelapan. Maka di sini katakan, lihat di sini di ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Kenapa kau buat perteduhanmu? Karena engkau suci, kudus, tak bercacat di mata Tuhan. Maka di ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Kecelakaan, di mana bawa kendaraan, ya, di mana kita ada di mana, ya, lagi liburan, aman, saudara. Di sini malapetaka tidak akan menimpa kamu, tidak ada gempa, tidak ada badai, tidak ada gempa bumi, kami dirubahkan. Amin. Maka di sini, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah itu bicara apa? Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan menimpa kita. Tuh kenapa? Karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau ada syarat, tidak berdosa, tidak kompromi sedikit pun juga, tapi engkau hidup kudus, hanya satu mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Maka lihat, saudara dilahirkan dari Tuhan. Benar-benar engkau mencerminkan gambar Kristus, engkau mencerminkan kemuliaan Tuhan, engkau mencerminkan hadirat Tuhan, engkau mencerminkan karisma Tuhan. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau, sehingga kita akan segera dengan Dia. Nah, di sini ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi kembali lagi ke 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18. Oh, sudah ya tadi ya. Tadi kan? Ya. Di sini sudah ya, di sini kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, ya, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dilindungi oleh pasukan malaikat, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Saudara, lihat. Gak usah takut, saudara. Yang jahat dia menjamah. Ya, ini banyak kesaksian-kesaksian ya. Segala sesuatunya, apa sih yang kita takutkan? Kalau kita memang benar hidup kita murni, kalau memang hidup kita ini hanya satu mengandalkan Tuhan, si jahat pun tidak berani menjamah kita, saudara. Kenapa? Ada aura Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang selalu menyertai kita. Ya, ada wibawa, ada karisma. Kenapa? Karena engkau dibedakan. Engkau manusia yang bersinar di mata Tuhan. Engkau yang hidup di mata Tuhan. Bukan yang mati, tapi hidup di mata Tuhan. Amin, saudara. Jangan seperti orang dunia. Kalau orang dunia dikatakan apa? Engkau hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Itu, saudara. Ngerikan.
Dibilangkan, dikatakan apa? Engkau hidup, sebenarnya engkau mati di mataku. Kenapa? Karena dia tidak mau bayar harga. Dia tidak mau ya hidup dipimpin oleh roh Allah. Hati-hati saudara. Ya, kalau kita memang lahir dari Tuhan, saya percaya memasuki rencana Tuhan, memikul salib setiap saat dan setiap waktu. Amin, saudara. Maka engkau akan lulus, engkau akan jadi pemenang. Ya, nah kemudian kita lihat lagi sebentar di sini 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan apa? Ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam kamu. Ih, luar biasa ya. Di sini katakan apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Jadi hati-hati ya. Tadi ada Ibu Sarah ngasih tahu, banyak saat ini karena Ibu Sarah ya, nabi-nabi palsu bermunculan. Saudara harus peka saat ini ya. Saudara harus merasakan itu apakah itu dari Tuhan atau bukan. Makanya saya bilang pentingnya kekudusan, pentingnya ya menjaga kekudusan supaya punya kepekaan ini apakah dari Tuhan, apakah ini dari Lucifer. Kalau dari Tuhan kita bisa nangkap. Contohnya gini, kemarin ya. Saudara pasti dengarkan Papa Riaji meninggal kan? Iya. Terus terang saya waktu nonton saya nangis ya. Kenapa? Bukan nangis karena apa? Hadiratnya begitu kuat sekali, Pak Haji. Urapannya kuat sekali. Hamba Tuhan yang udah senior, usia 90 tahun ya. Nah, akhirnya saya nonton di YouTube, saya masukkan ke TV, jadi biar besar kelihatan. Sedih juga saya karena saya pernah dinubuatin sama dia, ya ada pernyataan-pernyataan ya. Jadi saya itu terkenang dengan dia dan dia orangnya humble sekali. Jadi waktu itu satu terus terang, kaki saya tuh pengen melangkah ke rumah, ke tempat makamnya di San Diego. Aduh Tuhan, kakiku kok pengen lari, tapi aku nggak ada yang nganter gitu. Puji Tuhan, saudara. Apa yang hati saya inginkan, tiba-tiba ada teman saya. Willy mau ke rumah. Langsung kita pergi ke sana, saudara. Bedahar itu tuh jam 11 dimakamkan. Kita datang tuh, baru datang teman saya setengah 12. Dia langsung pergi ke sana ke Santiago. Sebenarnya nyasar, saudara. Karena jalan masih ditutup-tutup ya. Ya ampun, nyampe-nyampe jam 2 kali ya. Jadi mereka udah pada pulang, tapi masih banyak juga orang di sana. Akhirnya saya di sana foto-foto, saya pegang foto beliau. Saudara, apa yang terjadi? Waktu saya megang foto beliau, urapan itu masih ngalir di foto itu. Kenapa? Karena ada malaikat di dalam tempat makam itu masih ada. Hadirat Tuhan masih kuat. Kenapa? Dia orang yang berkenan. Tujuan dia surga, surga. Engkau jaga kekudusan, engkau hidup, harus mendapatkan surga. Papa Raji sudah jadi pemenang, saudara. Tinggal kita bagaimana saat ini hidup kita. Bisakah kita jadi pemenang seperti hamba Tuhan ini? Kita ini belum nyampe. Kita masih dalam perjuangan hidup kita. Betul? Di dalam terus perjuangan. Makanya jaga hati kita ini. Ya, jaga, jangan sampai ya kita terpengaruh, terbius oleh keadaan. Ini kan lagi kebanyakan seperti ini, masa aku nggak ikutan? Silahkan, kata Tuhan. Apa masing-masing punya tanggung jawab. Kalau saya tidak mau ikut-ikutan orang, saya mau nama saya tercatat di surga. Amin, saudara. Nah ini ya. Jadi maka di sini katakan, lihatin ya, jelas sekali katakan ya. Sebab roh Allah di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau kita hidup kudus, roh kita tidak kena pengaruh. Yang ada waspada. Ngeri kali ya. Malah kita waspada, hati-hati. Kalau ketemu nabi-nabi palsu, kita lebih waspada dan berjaga-jaga. Amin, saudara. Makanya saat ini, asah roh kita, asah mata kita, asah telinga kita, jaga mulut kita. Ya, hati-hati dengan pikiran kita. Kita makin iblis. Makanya saat ini, firman adalah membawa kekuatan bagi kita. Amin ya. Ini akhir zaman. Udah nggak main-main. Ternyata nabi palsu itu udah banyak. Ya, tadi saya sharing sama Ibu Sarah sebelum kita firman ya. Boleh lihat banyak nabi-nabi palsu saat ini katanya. Lihat. Kalau kita punya kepekaan tahu itu nabi-nabi palsu, saudara. Ngeri kali, ya. Puji Tuhan saat ini, ya. Kita ada Zoom ini, ya. Biarkan firman ini bisa didengar ya sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Itulah yang Tuhan mau untuk mempertobatan kita. Nggak bisa main-main lagi waktunya. Udah nggak ada waktu.
Kalau ada hamba Tuhan yang ke sana, yang ke sini, silakan. Ya, kalau dia mau apa tuh? Mau berusaha untuk menyodok, silakan. Karena yang menilai bukan manusia. Yang menilai itu Tuhan, Saudara. Ya, karena kalau Tuhan yang menilai nggak akan salah. Tapi kalau manusia yang menilai bakal salah. Ya, maka lihat Tuhan katakan di sini, kalau kita yang nggak berdosa dikatakan apa? Di 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kita bisa mengalahkan nabi palsu. Kita tidak terbawa arus, kita tidak terbujuk, ya, kita tidak terbuai dan segala hal. Tapi kita tahu ada roh Allah yang besar. Masih warning, waspada, waspada. Amin. Nah ini pentingnya kita berbesar roh Allah ini, roh kita, ya maka kita akan mengalahkan dunia ini. Amin. Tapi waspada, saya pun sampai saat ini berjaga-jaga karena pengaruh itu banyak sekali, ya. Karena iblis pengalamannya ribuan. Kita ini hanya belajar kepada Tuhan, minta kekuatan. Amin, ya. Nah kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Ya, yang apa? Ya, sebab roh Allah yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawannya? Tidak ada, Saudara. Amin. Ya. Jadi saya akan menyaksikan bagaimana sih Tuhan membela saya. Biasanya tempat saya ini suka ramai. Tadi saya doa, Tuhan, aku nanti ada Zoom. Saya bilang minta anak-anak ini gak ada suaranya Tuhan. Saya bilang tuh supaya saya tidak terganggu dengan Zoom. Puji Tuhan, tadi datang sebentar udah balik, biasanya dia sampai malam, Saudara. Kenapa? Saya cuma minta sama Bapak, Bapak aku nggak mau keganggu nanti saya musuh. Tuhan buktikan, Saudara. Tuhan nyatakan, anak itu masih siang udah pulang ke rumahnya. Nggak berisik buat saya. Lihat, Tuhan tuh baik sekali. Makanya, Saudara, ayo senangkan Tuhan. Amin. Senangkan Tuhan, ya. Karena Tuhan itu tidak tuli, Tuhan selalu mendengar. Mendengar kepada siapa? Kepada orang yang berkenan, ya. Tapi Tuhan, kenapa Bu Iris saya kok nggak dengar ini dan itu? Ayo, cek and recheck juga diri kita juga, ya. Minta kepekaan itu kepada Tuhan. Mungkin ada yang mesti dibenahi, mungkin ada harus harga dibayar, apa sih yang belum saat ini? Mari sama-sama belajar. Jangan, aku kok nggak dengar-dengar, udahlah aku nggak gitu, nggak seperti itu juga, Saudara. Tapi ada harus dibayar. Maksudnya apa? Perjuangkan hidup kita ini untuk jadi pemenang. Amin. Kalau kita bisa memperjuangkannya dan mempertahankannya, maka kita lihat, ya tidak sia-sia menjadi pengikut Yesus ini. Kita memang dilahirkan dari Kristus, maka tidak pernah gagal. Tapi namamu dan nama saya tercatat di surga. Amin, Saudara. Ya, nah ini. Kemudian kita lihat lagi saat ini. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di sini, ya. Di sini Tuhan katakan, mari kita saling apa? Mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, ya. Dan setiap orang yang mengasihi dikatakan apa? Lahir dari Allah, ya. Dan mengenal Allah. Kenapa? Karena Tuhan cuma satu, punyanya apa? Satu, acem, kasih yang terbesar. Hanya satu, Tuhan memerintahkan kepada anak-anaknya. Kasihilah musuhmu, kasihilah lawanmu, kasihilah ya yang membenci kepada kita. Kasihilah siapapun ya yang menyakiti. Engkau harus mengasihi. Kalau musuhmu menampar, berikan pipimu yang kiri. Nah ini memang berat, memang nggak mudah. Tapi kalau kita minta kekuatan Tuhan, Tuhan sanggup menguatkan. Amin, Saudara. Nah ini ya. Maka di sini katakan apa? Coba lihat sebentar di Efesus 3 ayat 17. Apa yang dikatakan? Efesus 3 ayat 17. Efesus 3 ayat 17 dikatakan apa? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Di sini yang Tuhan minta, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Ya, diam di dalam hati kita. Harus berakar.
Kok berakal berarti harus bertumbuh. Nggak bantet, tapi bertumbuh ke dalam. Bukan ke atas. Ke atas jatuh, tumbang, kena angin badai, tapi harus berakar ke dalam. Tertanam di dalam hatimu, sehingga apapun cobaan godaan, engkau tetap kokoh berdiri. Di mana ada badai puting beliung, engkau seperti pohon tegak berakar. Kuat. Kenapa? Karena engkau kedalamannya hati Tuhan, menembus kepada hati Tuhan, menyatu dengan Dia. Siapa yang bisa menyarong, siapa yang bisa menjatuhkan, tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena engkau berakar ya di dalam kasih-Nya Allah. Makanya kasih itu jangan pernah pura-pura. Amin. Kenapa? Kalau kita anak kerajaan surga, kalau memang kita dilahirkan dari Allah, ya, jadilah sama seperti Kristus. Amin. Seperti Kristus ini, ikuti teladannya, segala sesuatunya. Ya, kenapa? Indah pada waktunya. Di mana selesai tugas kita, di mana kita sudah teruji segala sesuatunya, ada upah yang Tuhan sediakan. Ya, nah maka di sini dikatakan apa? Kita harus berdasar dan bertumbuh ya di dalam kasih dan pondasinya yang kuat. Penting pondasi, penting nggak pondasi? Penting, nggak ada pondasi roboh. Seperti rumah aja saat ini, kalau bikin rumah nggak ada pondasi, ya roboh, betul nggak? Tapi dibuat pondasinya dulu ya, pakai besi-besi, itu akan kokoh kuat. Walaupun ada angin tetap kita terlindung. Sama demikian juga buat pondasi kita, ya masuk ke dalaman hati Kristus ini, ya supaya di mana kita minta Tuhan dengar, di mana kita berseru Tuhan langsung jawab. Kenapa? Enak nggak? Enak. Siapa yang mengecap enak? Ya, bukan orang lain. Saudara sendiri yang mengecap. Indah Tuhan ya, aku minta kau dengar. Aku mau begini, kau sediakan. Aku nggak ada ini, engkau selalu ada bersama kita. Dari sedih, Tuhan selalu menghibur. Enak, saudara. Kenapa? Tuhan suka kepada orang yang kudus. Tuhan suka kepada orang yang murni. Tuhan suka kepada orang yang benar. Apa? Yang benar-benar dilahirkan oleh Tuhan tanpa bercacat celah. Ya mungkin Bu Ili, saya kan dulu bercacat celah. Oke lah, katakan kita dulu bercacat celah. Emang karena belum dilahirkan, betul? Nah, bagaimana dilahirkannya? Setelah dibaptis. Setelah dibaptis, dikubur dosa-dosa kita ini. Begitu lahir baru, jangan nengok lagi ke belakang. Tapi fokus terus kepada Tuhan. Ubah sikap lama dulu menjadi sikap untuk menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Saya diubahkan sama Tuhan dulu. Saya tukang nyakitin orang, saudara. Ya, tukang nyakitin orang. Mama saya juga bingung lihat saya. Punya anak ini satu beda, kata mama ya. Anak siapa ini? Katanya gitu. Ya anak mama, kata saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena saya banyak teman, terus saya suka nyakitin orang. Kalau orang itu nangis, saya malah ketawa. Saudara, coba kejam nggak ke saya? Ya kucing dulu, anak kucing saya jemur-jemurin, coba itu nakalnya saya tuh. Aduh bener-bener, kalau kucing belum kecepok-cepok biarin loh, biar kelap-kelap. Itu kucing ini kelap-kelapin, saudara. Ini saya pikir sekarang kejam amat ya sebenarnya. Itulah, kalau kita nggak ada Roh Kudus, kalau kita belum lahir baru, seperti orang dunia. Bener-bener saya orang dunia dulu tuh. Aduh, luar biasa. Tapi Tuhan itu panjang sabar, saudara. Begitu saya dibaptis selang, ya, bener-bener kayak dibalikin tangan sama Tuhan. Sama sekali saya nggak berani lagi nengok ke belakang. Tapi itulah, ya, memikul salib. Saya sempat juga sih mau kabur dari Tuhan, tapi selalu firman menguatkan. Akhirnya saya jadilah seperti ini di depan saudara saat ini, saudara. Jadilah saat ini saya jadi kuat, ya. Kenapa? Nah inilah pentingnya kita ikut Tuhan ini harus punya fondasi yang kuat, ya. Jadikan kita terus tidak dikalahkan oleh keadaan apapun juga, sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Nah kalau sudah baru sudah datang, ya hati-hati jangan nengok ke belakang. Iblis selalu ngasih targetnya ke belakang. Ingat-ingat masa lalu, ingat-ingat terus yang udah-udah. Kalau engkau masih mengingat dulu, berarti engkau belum mengampuni, berarti engkau masih menyimpan akar pahit. Ya, lupakan itu semua, saudara. Kalau engkau sudah bisa melupakannya, tidak bakalan ingat-ingat lagi. Yang ada kasih. Paling kepegini, kenapa ya kita dulu seperti itu bego amat, bisa bilang begitu, saudara. Betul kan? Saya saat ini, puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan saya diselamatkan, sehingga saya menyadari arti hidup saya ini. Kemana nanti kembali? Kalau kita tidak berubah. Makanya, lahir dari
dari Tuhan itu orang yang sudah dibaptis tidak nengok lagi ke belakang. Itulah yang dikatakan lahir dari Tuhan, sehingga dosamu sudah dilepaskan, sudah dikubur ya di kolam itu, di baptisan itu. Jadi jangan coba-coba melenceng-lenceng, coba-coba nanya ke orang pintar, coba-coba nanya ramalan, hati-hati saudara. Jangan coba-coba dan coba-coba, hanya terjerumus ya, jadi hati-hati sekali. Ya, jangan sampai ada tawaran yang miring-miring untuk menyakiti Tuhan, tolak dalam nama Yesus ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ya. Saat ini kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Luar biasa ya. Di sini diteguhkan lagi di 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, benih ilahi. Kenapa saya katakan temanya tubuh Kristus ilahi? Karena ilahi ini tuh yang benar-benar tidak kompromi dengan dunia, tetapi kekudusan, ya, tidak tercacat, ya, tidak kena ragi. Makanya saya namakan tubuh Kristus ilahi. Maka di sini katakan sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa yang orang berdosa di Alkitab? Yang bertobat, yang jahat, yang membunuhi orang-orang Kristen. Ya, waktu itu dia belum lahir baru. Siapa? Paulus, betul? Paulus. Dia membunuh orang-orang Kristen. Tapi lihat bagaimana begitu dia dijamah sama Roh Kudus. Coba kita lihat sebentar. Bagaimana dia radikalnya dengan Tuhan. Dia begitu udah lahir baru, dia luar biasa sampai dia mau dirajam sesuatu. Coba lihat sebentar di mana? Di Filipi 3. Filipi 3 ya. Filipi 3 ya, ayat 10 sampai dengan ayat 11 dikatakan apa? Ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang satu. Dia ingin membangkitkan dari tadinya mati kehidupannya dia. Aku ingin membangkitkan teman-temanku yang sedang mati rohaninya. Aku akan bangkitkan. Dia mau jadi saksi. Dia mau menyenangkan Tuhan. Luar biasa Paulus ini, saudara. Coba lihat di sini, ayat 10. Yang kuhendaki ialah apa? Mengenal Dia. Mengenal Tuhan, maunya apa sih Tuhan tentang aku? Kata Paulus. Maunya apa Tuhan tentang aku? Ini aku loh Tuhan. Aku sudah bertobat. Lihat di sini ya. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Dia mau masuk dalam persekutuan dan penderitaannya. Di dalam prosesnya Tuhan, dia mau bayar harga sesuatunya. Banyak orang tuh tidak mau bayar harga, hitung-hitungan dengan Tuhan. Aduh, saya tobat deh, kata saya hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, saudara. Nanti saudara dihitung sama Tuhan. Amin. Ya, lakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Ya, maka di sini katakan apa? Ya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus ingin serupa dengan Yesus. Dia mau punya power, dia mau ya menyenangkan Tuhan, dia mau membangkitkan teman-temannya yang tidak mengenal. Sampai temannya pun juga takut deket dia. Lah, sampai yang sudah orang Kristen pun takut sama dia. Dia kan dulu membunuh, apa enggak salah dia saat ini apa memberitakan Injil, masih meragukan orang-orang di sekitarnya, karena yang dia bayangkan pikiran orang-orang itu, dia kan dulu membunuh apa saudara-saudaraku, masa dia saat ini menginjil. Itulah keajaiban Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Seperti saya dulu juga begitu, teman saya juga demikian. Begitu lihat saya melayani, nggak salah ini. Saya kan dulu
bukan namanya pakai Kiara dulu kan, saya dulu kan main break-breakan ya, break go ahead breaker gitu ya. Saya pakai namanya Angel. Nggak salah itu si Angel. Jadi hamba Tuhan. Pas saya dibilang Angel ya. Wah, kata saya gawat nih. Ada teman saya yang dulu nih kata saya tuh ya. Nggak salah tuh si Angel. Jadi hamba Tuhan. Lihat, kalau Tuhan buat, bisa orang terheran-heran. Amin. Seperti Paulus. Orang nggak percaya dia jadi hamba Tuhan. Dia nggak percaya dia sudah bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Dia mengikuti panggilannya. Dia mau memikul salib. Walaupun mungkin sama teman-temannya diolok-olok, ya, tapi dia mau taat. Kenapa? Dia sudah mengenal Tuhan. Dia sudah dijamah sama Tuhan. Dia sudah berbalik. Demikian juga kita, saudara. Saya seperti Paulus. Begitu dijamah sama Tuhan, saya tidak mau menengok lagi, saudara. Memang penderitaan itu ada aja. Masalah itu ada aja ya, tapi saya lakukan dengan apa? Sukacita, dengan tersenyum, dengan ucapan syukur, saudara. Inilah ya menjadi satu kemenangan. Maka Tuhan katakan, engkau lahir dari Allah, engkau lahir dari Tuhan. Mari, jangan main-main, saudara, sudah dibaptis, jangan mencobai Tuhan. Kalau engkau masih mencobai Tuhan, berarti engkau punya ragi, ya, berarti badan apa? Jubahmu ada cacat, jangan sampai ada cacat ya. Nah ini kakak saya Maria mimpi katanya. Mimpi saya katanya. Katanya saya mimpi katanya. Saya pakai baju pesta katanya. Bajunya bagus sekali pesta. Terus saya bilang katanya ke kakak saya, ayo kamu juga dandan, dia juga dandan. Waktu pas dia dandan udah keluar katanya, ya saya udah nggak ada. Nah kata saya jangan syaratnya duluan. Kenapa? Di dalam mimpi tuh kakak saya bilang begitu dilihat katanya saya tuh udah nggak ada. Dah kemana katanya menghilang. Dalam hati Tuhan apa saya rapture duluan? Apa dibawa pulang duluan? Saya nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti, jubah ini harus bersih. Jangan kotor. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Supaya saudara nih jerih payah ikut Tuhan, bayar harga ya, buang waktu. Tapi kita nggak sia-sia loh. Ada nama kita tercatat di surga. Ya, kenapa itu yang kita tunggu-tunggu? Karena kalau kita nggak tercatat di surga, saudara itu ada di neraka seumur hidup, ngerinya setengah mati. Betul? Ngeri sekali. Ya, jangan mau, saudara. Ya, ayo lahir dari Tuhan itu, jangan dicacatin lagi. Ya, baptisan itu cukup satu kali. Kemudian kita lihat lagi di sini, ya. Ya. Jadi Paulus ini di ayat 11-nya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dia mau membangkitkan, dulu yang mati dia bangkit jadi hidup. Hidup ini untuk apa? Untuk menggambarkan Injil kepada teman-temannya, mau jadi saksinya Tuhan. Nah ini saudara, ya. Mudah enggak? Dibilang mudah bisa, dibilang susah bisa. Kenapa? Karena yang kita temuin orang kan betul nggak? Bermacam ragam, betul nggak? Ada macam-macam orang yang ada yang bisa menolak, ada yang bisa menerima, ada yang langsung kagum, ada yang langsung oh ya betul, oh ya, ada yang langsung tolak tangan. Jadi kita harus siap sesuatunya. Siapkan roh kita, teguhkan hati kita, iman kita. Jangan sampai kita kecewa. Kenapa? Kalau engkau kecewa, berarti gagal di mata Tuhan. Jadilah engkau pemenang. Itu yang Tuhan minta. Supaya nama kita sama-sama tercatat di surga. Amin ya. Nah, kemudian kita lihat lagi saat ini di Galatia 5 ayat 24. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, dikatakan kembali apa? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu, amarah, emosi, kesal, jengkel, tersinggung. Itu daging semua ya yang sebutinnya. Bener nggak ya? Aduh, dicubit, nggak terima cubit lagi gitu ya. Nah, ini ya, jadi jangan sama anak-anak Tuhan itu nggak boleh bersaing, saudara. Sama-sama aja kita melayani. Jangan kita bersaling ini, saling menjatuhkan itu tidak baik. Tapi mari sama-sama membersihkan jubah kita ini supaya kita layak di mata Tuhan. Ya, kenapa? Karena di sini Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Makanya keinginan kita ini kadang-kadang juga menipu diri kita, betul nggak? Iya, menipu diri kita.
ya. Kita menghayal mau ini, mau itu, ternyata Tuhan maunya lain lagi ceritanya. Nah, saya juga kayak mimpi hidup saya juga, kok bisa jadi saya jadi hamba Tuhan ya? Pas saya tanya, mimpi apa? Nggak pernah mimpi. Tapi itulah kenyataannya. Tuhan memanggil saya untuk jadi alatnya. Kenapa? Karena waktu dibaptis, saya tidak nengok lagi ke belakang. Disitulah Tuhan perhitungkan saya. Makanya saudara di sini sudah dibaptis, mari lupakan yang di belakang. Ya, jangan nengok lagi. Jangan lagi ikuti tawaran-tawaran yang menggiurkan, tetapi mencuri keselamatan kita. Hati-hati, ya, waspadai. Dengan siapa keselamatan kita dijagai kalau bukan dengan diri kita sendiri? Amin. Ya, ingat, kita ini bukan lahir dari orang-orang dunia, tapi kita ini lahir dari Allah. Apa sih yang dilahirkan dari dunia? Orang yang dilahirkan dari dunia itu yang tidak mengenal Yesus, yang menolak Yesus, yang tidak mau menerima Dia. Itu orang dunia, ya. Nah, inilah makanya kita lahir dari Tuhan itu yang taat, yang mau melakukannya, ya, yang mau membawa kepada Dia, ya, jiwa-jiwa itu. Biarlah semua ini ada bagian-bagian saudara. Amin, saudara ya. Nah ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini saat ini, ya. Jadi ingat ya dengan keinginan-keinginan kita ini. Bertanya lagi kepada Tuhan. Nah, kemudian kita lihat lagi saat ini di 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada. Nah, di sini ternyata orang yang berbuat kebenaran itu lahir daripada Tuhan. Lihat, luar biasa kan? Lahir daripada Tuhan. Maka di sini, jika kamu tahu bahwa Ia adalah benar, ya, kamu harus tahu juga. Jadi jangan orang benar dibilang sesat, jangan dibilang yang sesat dibilang benar. Hati-hati saudara, akhirnya salah terjerumus. Saudara harus punya kepekaan di situ, ya. Maka di sini dikatakan kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada. Nah, ternyata orang yang berbuat kebenaran itu lahir daripada Tuhan. Kenapa? Karena firman itu selalu digemakan, luruskan jalan Tuhan. Engkau tidak boleh kompromi lagi. Memang keras firman itu, ya. Tapi orang mau dibentuk oleh firman cepat berubah. Tapi kalau orang nggak mau dibentuk, dia ngacir, dia kabur, nggak mau dengar firman lagi. Kenapa? Wah, nggak kuat dengan firman. Nih, saudara. Manusia daging itu nggak kuat, tercabik-cabik, ya. Tapi kita lahir dari Allah. Kita mau terus disempurnakan sehingga segambar dengan Dia, ya. Nah, ini. Coba lihat sebentar saat ini. Mazmur 26 ayat 3. Mazmur 26 ayat 3. Sudah ketemu ya? Di sini katakan apa? Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, hanya satu ya. Daud matanya hanya tertuju kepada Tuhan aja. Hanya tertuju kepada Tuhan aja terpaut ya. Di sini katakan jelas ya. Ya dikatakan di ayat 3-nya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu ya, kesetiaan Tuhan ini dan aku hidup dalam kebenaranmu. Jadi dia mau hidup dalam kebenaran Tuhan ya. Dia tidak mau sia-siakan. Mata kita tidak mau tercolong oleh dunia ini, tapi mata ini harus terus tertuju kepada Tuhan. Jangan sampai kelilipan dengan keadaan dunia ini. Jangan sampai kita ini silau, jangan sampai kita lemah ini, ya. Segala sesuatu Tuhan pasti diizinkan. Karena ada firman Tuhan katakan, segala sesuatu ada waktu-waktunya Tuhan. Jadi harus sadar itu semuanya. Firman itu komplit sekali, Tuhan melengkapi kita. Karena kenapa Tuhan tahu kejadian manusia diciptakan itu, Tuhan tahu bermacam meragam ini, yang jungkir balik, yang miring ke sana, jungkir atas bawah, Tuhan tahu ya. Nah, segala sesuatunya, makanya Tuhan tuh panjang sabar ya, disingkapkan firman-firman-Nya itu. Makanya pada akhir zaman orang akan menggali firman sedalam-sedalamnya sehingga rahasia-rahasia ini akan dibukakan sama Tuhan. Ini loh janji-janjiku Tuhan akan memberkati kepada engkau yang benar-benar yang tidak bercacat. Makanya benar ya. Kalau orang benar itu tuh disertai pasukan malaikat, ya, meninggal pun disertai pasukan malaikat, saudara. Beda dengan orang dunia.
Terus terang waktu itu ada yang meninggal juga ya, teman orang dunia waktu itu meninggal ya. Tapi dia memang menghujat Tuhan juga karena dia juga nggak percaya sama Tuhan. Meninggalnya juga menakutkan saudara. Ya, ngeri. Sampai saya lihat ini kok ada roh apa. Saya hanya nggak bisa lama-lama di situ. Kenapa? Ternyata ada penunggunya. Kuasa-kuasa kegelapan itu. Iblis sudah mencekal dia. Ini milikku. Ini milikku. Jadi saya waktu itu saya nggak lama-lama di dalam melayat, saya kabur dulu nggak lama. Habis saya lihat di alam roh. Nah ini kok ada yang beginian, kata saya ada yang hitam begini, ada dua di samping pas ada mayat di situ, ada berdiri dua. Saya langsung pelan-pelan mundur. Saya pikir ngapain saya deketin yang begituan? Saya menjauh. Kenapa? Kehidupan dia tidak benar. Lihat saudara. Yang ngejemputnya siapa? Malaikat? Bukan. Tapi lihat, roh maut yang ngejemputnya. Seram nggak? Seram. Makanya kita harus hidup benar, saudara. Ya, jangan sia-siakan firman ini. Lakukanlah. Ucapan syukur dalam segala. Ya, kenapa? Itu yang Tuhan mau. Karena firman ini adalah Allah sendiri yang harus kita hormati. Amin. Kita harus tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada manusia. Ya, tapi kita harus jangan sampai kita nanduk kepada firman, tapi kita tunduk kepada manusia, kepada pemimpin-pemimpin. Pemimpin kita Tuhan yang ajaib, saudara. Ya, pemimpin kita satu yang diandalkan Dia yang baik, teramat baik. Ya, pemimpin dunia ini hanya sementara. Tapi itu semua ya ada batas-batasnya manusia, ada ukur-ukurannya, ada kelemahan-kelemahan di dalam pemimpin-pemimpin ini. Makanya kita harus doakan seluruh pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, siapapun. Ayo doakan, kuatkan. Jangan sampai disambar sama wabek gombel, sehingga hamba Tuhannya tidak jadi hamba Tuhan, tapi hanya ditelan oleh iblis. Ya, mari saat ini akhir zaman. Ya, banyak saat ini penggoda-penggoda ini untuk mencuri hamba-hamba Tuhan. Kuatkan saudara, kesian ya. Kesian hamba-hamba Tuhan sudah sekian lama ikut Tuhan, ya nggak kuat imannya tergoda ya. Ingat aja, Adam dan Hawa. Tergodanya oleh siapa? Oleh Hawa. Adam nggak berhikmat, dia ikut makan, akhirnya dia terjerumus juga. Nah, jadi ingat ya kaum wanita, kaum ibu-ibu ya, sadari kalau ada hamba Tuhan mulai meler-meler, ingat Pak, sadar bertobat. Amin. Ya, sadarkan itu semuanya. Jangan ikut-ikutan tenggelam, aku lagi ditaksir nih. Oke juga nih hamba Tuhan, amit-amit deh. Jangan seperti itu, saudara. Ya, tapi elingkan, sadarkan. Ya, kalau engkau menjerumuskan hamba Tuhan, dosanya ditanggung 2 kali. Kenapa? Karena engkau sudah menjatuhkan hamba Tuhan. Jadi sadarkan itu semuanya. Amin, saudara. Ya, mulai ingatkan supaya dia jadi payah dia tidak sia-sia, tapi dia dapat upah. Jadi jangan pernah GR ya. Walaupun ibu-ibu saat ini cantik-cantik ya, kalau misalkan ada yang naksir ya, jangan GR, saudara ya. Udah mengucap syukur aja sama Tuhan. Kalau dia mulai merayu-rayu, langsung keluarkan firman. Bapak bertobatlah ya. Ingat istri gitu ya. Ingatkan itu semuanya ya. Firmannya kemana Pak gitu. Elingkan itu semuanya ya. Kecuali kalau masih lajang, janda, duda, itu lain lagi. Mau lirik-lirikan main mata silahkan saudara ya. Ya itu boleh kalau memang itu ditinggal meninggal masing-masing. Tapi kita nih yang masih konflik ini, kita harus sadar diri. Jangan GR juga. Amin. Ini yang saya supaya kita lahir dari Tuhan itu benar-benar murni ya. Tuhan kasih jempol kepada kita. Kau tidak sia-sia kata Tuhan. Ya, di dunia ini engkau jadi berkat, engkau jadi alatnya Tuhan. Engkau terus meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Satu ayat lagi ya, kita lihat sebentar. Di 1 Petrus 1, kita lihat ya. Ini yang terakhir, 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 23. Di sini dikatakan apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dahsyat banget ya, lihat di sini. Dikatakan apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, benih firman yang hidup, yang terus kita alami,
yang kita jadikan sehingga kita segambar dengan Tuhan. Kita punya keperkasaan, kita bisa kemampuan, kita bisa menguatkan orang, kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa mendoakan orang. Itulah ya, kita menjadi alatnya perpanjangan tangan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, karena Tuhan membawa otoritas, anak-anak Tuhan juga akan membawa otoritasnya. Kalau kita tidak bercacat celah. Tapi kalau kita bercacat celah, mari saat ini koreksi, benahi diri kita selagi ada waktu kasih anugerah ini. Kalau anugerahnya sudah diangkat, saudara, sudah terlambat, sudah. Roh Kudus sudah diangkat, yang ada keganasan, yang ada keberikasan. Tapi mari waktu yang tinggal sedikit ini, cepat-cepat benahi segala sesuatunya. Ya, ampuni siapapun yang berdosa. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita dikatakan apa di ayat 23? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari apa? Benih yang fana, bukan dari yang fana, bukan dari dunia, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Ternyata firman Allah kalau kita lakukan, itu lahir dari Tuhan sendiri. Karena engkau melakukan jejaknya Tuhan, amanatnya Tuhan, amanat agungnya. Tapi kalau kita di benih yang fana, ikut dengan dunia, ya akhirnya kita akan dibuang ke neraka seumur hidup. Kita jangan mimpi, kita akan bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang ada kengerian. Mari saudara saat ini. Mungkin firman ini saat ini keras, tapi nggak apa-apa. Karena saya mengasihi saudara, ya, supaya saudara hati-hati dalam hidup saudara. Ya, jangan cepat GR. Ada yang suka ibu-ibu dikagumi, bapak-bapak dikagumi, Tuhan, puji Tuhan, aku mengucap syukur. Ada orang yang sayang sama saya. Katakan aja, yang sayang kepada kita bukan sayang langsung masuk ke dalam hati, saudara, tapi menjadi satu roh dengan kita. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, mari saat ini, saudara, selagi ada waktu dan kesempatan ini, ya, engkau lahir dari mana? Check and check. Kalau memang betul kita lahir dari Allah, harus segambar dengan Dia. Amin. Jadi ini aja yang saya sampaikan, saudara, supaya menjadi berkat, karena firman ini tidak akan kembali sia-sia. Tapi saya percaya, upah saudara dan saya, ya, ada nama kita tercatat di surga di buku harian yang besar. Amin, ya saudara. Nah ini seperti Nabi Elia dan Nabi Elisa. Satu hal yang dua contoh ini, ya, Nabi Elia ini luar biasa, ya. Dia bisa dijemput sampai pakai kereta. Saya pikir, Tuhan, aku juga namanya Elia. Jangan-jangan juga saya dijemput pakai kereta. Oh, maunya katanya gitu. Maunya sih seperti itu, ya. Tapi ya beda dong, itu nabi, ya, gitu. Jadi saya pikir Elisa ini dia taat, dia teguh, dia tidak mau meninggalkan Nabi Elia. Akhirnya dia dapat jubahnya Elia. Kalau kita nanti dapatnya apa? Surga. Nama kita tercatat di surga. Amin. Nah ini harus yang kita perjuangkan. Ya, mari saat ini kita mengucap syukur bahwa kita ini lahir dari Allah. Jangan dibuat cemar segala sesuatunya. Ini akhir zaman. Ya, saudara sepeka, jangan tertipu, jangan sampai tergelincir segala sesuatunya. Segala sesuatu tanya Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu sebentar, ya. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Ternyata kami lahir dari Engkau sendiri Tuhan. Ciptakan setiap Bapak anak-anak Tuhan kembali kepada habitatnya Tuhan Yesus. Sehingga tidak dikotori jubah-jubah mereka ya Bapak. Tetapi sadar diri Tuhan Yesus. Bahwa dia lahir bukan lahir dari dunia. Tapi dia lahir dari Tuhan sendiri yang melahirkan dia. Untuk segambar ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami saat mengucap syukur. Firman-Mu membangkitkan kami semangat kembali Tuhan Yesus. Ampuni dan kelemahan kami ya Bapak. Engkaulah penolong yang setia, yang sejati, yang selalu Tuhan Yesus melindungi kami senantiasa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau layak terima pujian ya Bapa. Hanya satu Yesus kami mengucap syukur. Mari saudara yang percaya kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saat ini saya minta untuk Ibu Maria. Ada Ibu Maria nggak di sini? Oh iya. Silakan angkat satu pujian Ibu Maria. Ya. Ya.
Ibu, kita sudah mendengar sabda firman Tuhan ya. Biarlah kita terus diteguhkan kembali dalam pujian ini, bahwa Dia segalanya. Dan selamatkan yang segalanya seperti air madu dari madu yang manis oleh Allah. Tuhan ya. Ya, puji Tuhan Saudara ya. Ya, kita seperti madu yang manis tadi dicicipi seperti air madu yang manis ya. Mengucap Tuhan, mengenal Tuhan, puji Tuhan. Ya, mungkin di sini ada yang mau bersaksi kali ya. Ya, salam untuk Coming One ya. Shalom untuk hambanya yang setia Coming One. Shalom ya. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada yang mau menyaksikan. Silakan. Salam juga Bu Ade. Bu Ade. Ya, salam Bu Ade. Puji Tuhan. Silakan, ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Ibu Meske? Bu Meske? Suaranya nggak ada. Belum. Ya, Bu Kimlan, Bu Astati. Ada yang bersaksikan? Salam ya Bu, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan Yesus. Amin. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan waktu hari Jumat saya pergi ke Bandung. Kalau memang nanti macet, mau nginep gitu ya. Pokoknya pikiran kita tuh, aduh nanti macet gimana ya, anak saya pengennya jalan ke Bandung. Tapi ya karena itu saya ikutin dia deh. Ya udah, saya bilang saya berdoa aja sama Tuhan Yesus supaya jalanannya tidak macet, Tuhan. Dan dia pengen nginep, tapi saya bilang, kalau nginep itu saya biasanya kalau hari pertama saya nggak bisa tidur, biasanya enakan di rumah kok udah biasa gitu nginep-nginep. Saya suka ini, tapi ya puji Tuhan akhirnya saya nggak nginep, dan juga saya pulang ke Jakarta ya dengan selamat. Dan tapi waktu jalan-jalannya itu saya mau kasih tahu, itulah malaikat Tuhan ya, Tuhan kirim. Jadi waktu jalan saya ke sudut pandang itu, di jalan itu saya dibawa dengan map sama saudaranya, saya di belakang. Jadi saya berdua sama anak saya, yang di depan anak saya yang laki sama saudara, masih sama saudara di Bandung kan dia. Jadi saya ikutin di belakang di bawah jalan. Maklum kan kalau ikutin kadang-kadang suka nggak keburu ngikut itu ya, terlambat gitu, dia lebih cepat gitu ya. Kita nggak taunya pas di jalan itu ada batu besar, mungkin kita nggak lihat karena di situ jalanannya tuh kayak gimana ya, turunan naik begitu, pokoknya luar biasa deh itu jalanannya. Pokoknya ada batu besar, tapi terus anak saya pas mau gas gitu, mau jalan gitu, itu nggak bisa lompat, mobilnya nggak bisa lewat gitu. Tapi ya
sampai telepon anak saya pakai ini, gigi 2, gigi ini berapa, terus belakangan akhirnya anak saya, ya itulah Tuhan kirim malaikat, jadi ada, padahal tempatnya sepi kayak di perkampungan gitu Bu, namanya juga jalan pakai map gitu, dibawa kemana-mana begitu kan, akhirnya pas mau jalan itu ada batu besar, jadi ngeserot-serot, nggak bisa kan mau lewat gitu nggak bisa, tapi Tuhan kirim malaikat, jadi di belakang tuh ada orang. Padahal tempat sepi begitu, ada orang dua, dia dorong, puji Tuhan. Akhirnya saya bisa lompat, bisa jalan dengan lancar. Puji Tuhan ya, tiba di Jakarta juga dengan selamat semuanya, tidak macet. Ya itulah puji Tuhan. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, ya mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati semua dalam perjalanannya, tiba selamat ke Jakarta lagi, puji Tuhan ya. Para malaikatnya menjagai kita, benar. Luar biasa emang Tuhan kita itu. Jadi saya alamin, ya tadinya saya kepikirannya gitu Bu Elia, aduh ini kan liburan-liburan panjang gini kan pasti jalanan ini. Tapi benar kita berdoa sama Tuhan, jangan macet ya Tuhan. Semuanya aman-aman, tidak macet, puji Tuhan ya. Normal-normal aja jalanannya. Jadi satu itu Bu, satu jalur begitu Bu. Jadi di bawah ditutup, dari Jakarta mau ke Bandung tutup. Jadi kita dari Bandung turun enak aja gitu. Aduh, puji Tuhan ya. Dan menyaksikan kebaikan Tuhan itu. Dia kirim para malaikatnya sehingga kami pulang dengan selamat semua. Puji Tuhan. Itulah kalau kita anak-anak Tuhan tuh ya. Ada aja ya orang jalanan kosong, tiba-tiba ada orang, itu malaikat didorong ya. Jadi iya, puji Tuhan. Jadi emang itulah yang tidak kepikir gitu ya, kita udah deg-degan, was-was gitu ya, tiba-tiba ada yang muncul. Itu Tuhan caranya ya, menunjukkan bahwa engkau disertai sama Tuhan. Nah inilah, makanya gimana kita menyakitin Tuhan, nggak tega, begitu terlalu baik, betul nggak? Terlalu luar biasa itu ya. Nah inilah, jadi luar biasa ya Bu Astati ya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, ini siapa lagi yang mau bersaksi? Pak Luski? Mau bersaksi Pak Luski? Enggak. Siapa yang mau bersaksi nih? Bu siapa? Bu Linda. Untuk Linda. Linda, mana? Ya, Bu. Mau bersaksi? Enggak, Bu, belum. Oh, belum. Ya, Bu Esther, mau bersaksi? Ada kesaksian enggak? Sibuk. Bersaksi kasih Tuhan ya. Pas waktu sebenarnya mulai tahun depan saya kok diperhatiin Ibu RT ya. Selama ini saya nggak pernah, misalnya ada juga sumbangan nggak pernah dikasih, tapi karena ganti RT-nya jadi adiknya, kok saya 2 tahun ini kayaknya diperhatiin gitu. Terus saya lagi tidur di rumah. Terus ada tetangga saya, sapam dia dibilang gini, Ibu ambil itu kupon kata Pak RT katanya. Terus saya berdoa ya saya ambil enggak ya? Ambilnya ke masjid yang di bawah sama masjid yang di sini. Terus ya, tapi kalau nggak saya ambil ya udah disuruh dalam hati saya. Terus udah saya ayo Bu ambil sekarang, udah pergi aja ke situ ke bawah. Jadi dari sini juga ada kan berapa orang katanya itu buat janda. Saya bilang masa saya ikut, biar juga saya janda, saya kan bukan Islam, saya bilang gitu. Iya nggak apa-apa Bu, yuk udah dikasih kupon juga gitu. Terus saya ambil aja ke bawah ya. Terus biasanya kalau tahun kemarin nggak masuk ke masjid itu, cuman sampai kita di situ kasih kupon dikasih gitu, dikasih berasnya. Terus kemarin disuruh masuk semua ke masjid itu. Terus orang situ baca-baca itunya, saya terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik sama saya. Emang firman-Mu juga bangsa-bangsa juga bisa memberkati saya, anak-anak-Mu, saya bilang gitu. Terus itu, habis itu ke depan lagi. Tapi ke depan enggak bisa baca. Kalau pas saya nyampe di situ, saya dipanggil nama saya. Si Anu gitu.
Pas ada di sini guru ngaji kan baik banget sama kita di depan rumah saya kontrakannya. Udah ibu maju ke depan maju gitu. Saya ambil. Terus besoknya lagi saya mau ke pasar pagi-pagi. Ada kalau saya kan semua biar dia guru ngaji pernah itu guru ngaji pacaran suaminya. Terus dia gini, biarin aja mati itu, biarin jangan Bu. Ntar kalau mati nggak ada suamimu. Kita berdoa Bu buat suamimu. Duanya begini. Saya bilang gitu. Kita berdoa ya benar mati istrinya yang kedua itu. Terus dia senang banget sama saya. Iya benar Bu doamu ya. Biar doa kita ya benar ya. Nah, iyalah saya bilang gitu. Terus sampai sekarang dia baca. Jadi saya mau ke pasar. Terus pagi-pagi dibilang gini, Ibu mau nggak saya kasih beras gitu. Jangan Bu, saya bilang gitu. Saya kan masih ada beras saya. Udah dibawa dari kampung Bu, beras asli. Saya itu nggak habis. Dia kan pegawai negeri dia sama suaminya. Saya diseret saya ke rumahnya. Ayo, ini beras asli ini dari kampung. Memang benar ada kali 15 liter. Banyak banget Bu, jangan banyak banget. Kok baik banget Ibu sama saya. Iya, aku mau kasih sama Ibu. Ya, jadi saya bawa lah kan udah disodorin kan nggak enak kita tolak. Udah dibawa saya ke rumahnya, pas di pinggir jalan itu rumahnya. Udah bawa semua ini, ada kali 15 liter. Kata tetangga saya, itu apaan itu yang dibawa? Beras. Dikasih siapa? Dikasih ibu itu. Hah? Banyak banget katanya. Iya, emang beras asli dari kampung baru panen katanya. Jadi dikirimlah ke Jakarta banyak. Jadi nggak habis ini. Jadi kita ya, yang penting kita tetap setia, jangan khawatir kata Tuhan. Pandang burung di udara, tidak menanam, tidak menuai, tapi itu dipelihara Tuhan. Kita melebihi dari burung itu. Saya udah sering ada yang kasih beras, orang saya nggak minta, nggak apa, kasih beras, kasih minyak, kasih itu. Sering banget itu. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Terus corona juga dulu, orang takut keluar. Kalau saya sekali seminggu, dapatlah 100. Gitu. Jadi itulah kita memang benar Tuhan itu udah kita lihat ya kasihnya luar biasa. Kalau kita tetap setia sama dia, mengharap sama dia, mengandalkan dia, kita jangan minta-minta, pasti kita dipelihara Tuhan. Seperti yang dibilang Ibu Elia tadi, jadilah kita si pendoa, mendoakan orang yang sakit. Terus saya ajak, yang saya mau dihipnotis, saya yang doain dia. Jadi saya bilang Tuhan Yesus kasihani dia, biar dia Tuhan percaya kepada Yesus. Habis itu dikeluarin saya. Jadi kita jangan takut apapun yang terjadi, Tuhan sudah berjanji sama kita. Kita tidak pernah ditinggalkan. Dia sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Apapun yang terjadi. Apalagi sekarang kita lihat ya di sana pembunuhan, di sana pun. Itu sudah ditentukan Tuhan itu. Mau martir, mau apa, kita nggak tahu. Yang penting kita setia. Di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan. Amin. Ya, itulah. Esther ya. Jadi kesaksian ya, anak Tuhan itu memang Tuhan selalu tolong dengan caranya Tuhan ya, masing-masing gitu ya. Punya cara-caranya. Jadi luar biasa ya, mengucap syukur. Bentar lagi cucu mau melahirkan juga ya, Bu Esther ya, mau melahirkan puji Tuhan. Ya, buat Komingwan mungkin mau kesaksian. Iya, terima kasih Bu Elia. Wah, liburan kemana aja nih Bu Elia? Saya liburan nggak kemana-mana, saya di Jakarta aja paling makan gitu ya. Ya, memang Bogor. luar biasa ya. Ya. Ini temanya lahir dari Allah ya. Kita ini harus menyadari ya. Karena di Efesus 2 ayat 10 itu kita ini buatan Allah ya. Kalau buatan Allah pasti kan datangnya dari surga ya. Amin. Karena kita ini buatan Allah,
yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi jangan pernah keluar dari kebenaran firman ya. Kalau tetap harus di dalam koridornya Tuhan ya, itu yang harus kita lakukan ya, karena kalau kita ini buatan Allah pasti kan datangnya dari surga ya. Iya. Pulangnya jangan nyasar ya, harus ke surga juga ya. Karena Tuhan Yesus itu memberi free will ya untuk kita ya. 1 Petrus 4 ayat 2 ya. Kita ini punya waktu sisa ya. Kayak saya sekarang kan sudah mau usia 60 tahun ya. Ya apa Mazmur 90 ayat 10 kan manusia bisa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, supaya waktu yang sisa ini jangan kita pergunakan untuk keegoisan setiap manusia, tapi biarlah menjadi kehendak Tuhan. Itu apa? Perintah-perintahnya yang harus kita taati ya, kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini berarti buat Tuhan. Ya. Banyak orang maunya hidup usia panjang, umur panjang lah diberikan oleh Tuhan, tapi nggak ada artinya buat Tuhan ya. Padahal kita ini kan diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ya, kita harus menyadari itu supaya kita bisa hidup jadi berkat Tuhan. Ya, karena di firman Tuhan kan dikatakan di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Amin. Apa perkenanan Tuhan itu masih ada nggak di dalam setiap kehidupan kita? Ya, bahkan di Mazmur 22 ayat 14, kita ini kan bukan hanya terpanggil, tetapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Ayo lakukan ya, seperti Ibu Elia tadi kesaksiannya. Banyak orang nggak nyangka kok Bu Elia bisa jadi hamba Tuhan. Nah itu ya, banyak orang akan takjub ya. Seperti saya juga nggak nyangka kenapa sih saya bisa kok tiba-tiba jadi pendeta. Iya, Padahal betul. dulu saya juga anti ya, anti Kristen ya. Tapi Tuhan itu luar biasa, kasihnya itu begitu besar buat kita semua ya. Kita harus lakukanlah, karena kesempatan kasih karunia ini kita harus berkarya buat Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tujuan Tuhan kan untuk memperlengkapi kita untuk apa? Untuk menuai jiwa-jiwa. Ya, jadi berkat Tuhan. Tujuan akhir kita itu yaitu 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita sedang berlari-lari mencapai garis tujuan akhir. Untuk apa? Memperoleh mahkota kehidupan kekal di surga. Yang tidak bisa dibeli, dibayar dengan apapun kecuali dengan pengorbanan kita. Apa yang kita harus lakukan. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Amin. Itu aja yang saya bisa bagi. Tuhan Yesus berkati. Iya, puji Tuhan, benar. Kita ini sedang bertanding ya. Emang hidup ini sedang bertanding. Keselamatan kalau nggak dijaga sama kita, sama siapa lagi, betul nggak? Betul. Kita harus menjaga keselamatan pribadi, lepas pribadi. Karena apa? Iblis mau mencuri keselamatan kita. Karena ini kita tuh masih di perjalanan, belum nyampe nih. Amin. Ya, jadi memang benar harus dijaga ya. Puji Tuhan. Ya, ada lagi yang mau bersaksi? Pak Rasman mau bersaksi? Pak Rasman? Lewat terus, kapan bersaksinya tuh? Pak Rasman kalau disuruh kesaksian lewat melulu kayak bis. Iya, lewat terus jalan tol, lewat. Luar biasa Pak Rasman. ya Pak. Puji Tuhan. Berkati Pak. Ya. Amin, amin. Tuhan berkati. Bu Susan mau bersaksi, Bu Susan? Mana Bu Susan? Bu Elia. Ya. Saya mengucap syukur Tuhan itu baik ya, walaupun hal kecil. Saya mau menyaksikan hal yang sepele sebetulnya, tapi dari hal yang sepele itu saya melihat bagaimana kalau kita taat sama Tuhan, apapun yang kita katakan dengan iman itu akan terjadi gitu ya. Hal ini terjadi kemarin, anak saya tuh mau ke kantor. Si Daniel dia mau ke kantor, kayaknya dia kesiangan.
Nah, dia agak kesiangan, tiba-tiba dia mau berangkat, itu sudah gerimis. Terus saya bilang, saya bantuin dia, ayolah kamu berangkat. Terus dia udah mau motor mundurin, apaan mah? Udah mau hujan kok, mama bilang cepet-cepet aja berangkat aja. Padahal udah nitik tuh hujannya. Nah dia terus ambil mantelnya, mau pakai mantel. Nah sedangkan kalau mau pakai mantel itu agak lama karena dia kan harus buka sepatunya, dia harus ini. Saya bilang begini, Nel, berangkat aja. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan hujan deras, kamu sampai di kantor, hujan baru dia hujan. Saya bilang. Dengan iman kamu berangkat. Padahal sudah nitik nih ke tangan. Akhirnya dia udah keluarin ininya karena dia mau pakai itu agak ribet kan karena harus membuka semua, akan terlambat dia. Dalam nama Tuhan Yesus kamu tiba dengan selamat ke kantor dan tidak terlambat, saya bilang gitu, dan tidak kena hujan. Saya cuma bilang begitu aja. Memang akhirnya dia ikutin juga karena kalau dia mau berangkat mau pakai segala macam peralatan itu agak lama. Udah dia berangkat. Saya cuma berbahasa roh aja. Saya bilang Tuhan tolong supaya jangan hujan biar dia tiba dengan selamat. Akhirnya saya nggak itu puji Tuhan tidak hujan sampai dia ke kantor. Padahal itu kan cukup jauh dari Bintaro, saya dari sektor 2 ke sektor 9 itu kan jauh ya namanya perjalanannya. Ya itulah yang saya lihat kalau kita bersandar sama Tuhan, kita udah berserah sama Tuhan, apapun yang kita katakan, iman kita Tuhan akan menolong dalam hal sekecil apapun. Itu yang saya lihat. Amin. Kita taat. Ya, thank you. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Ternyata Tuhan semua kabulkan ya doa-doa kita sama Tuhan. Kurang apa lagi ya? Kurangnya menyenangkan Tuhan lebih dan lebih lagi kita saat ini ya. Ya, sudah kelewatan lah. Kita Tuhan tolong apalagi hal yang besar, betul. Apalagi sakit penyakit. Nggak takut, saya bilang sama sakit dari dulu waktu zamannya pandemi, semua orang pada ketakutan, anak-anak saya pada ketakutan, mama harus begini. Saya tiap hari ke pasar loh, tiap hari saya ke pasar dan selalu malah saya di pasar ada bapak-bapak tua yang selalu saya doain. Ternyata terakhir saya tahu dia tuh haji ternyata, padahal dia selalu kan udah tua, dia jualan pisang, jualan segala macam. Jadi apapun saya kadang-kadang beli sama dia. Dan saya bilang, Pak, percaya sama Nabi Isa ya Pak ya. Bapak dalam usia gini tidak ada yang mustahil. Bapak harus percaya keselamatan itu hanya ada di Nabi Isa. Saya bilang, iya. Jadi saya selalu beli apa sama dia. Kadang-kadang saya beli dia nambahin. Jangan, saya bilang gitu, jangan nambahin. Jadi pas terakhir Bapak namanya siapa? Saya Haji ini, kata. Oh Bapak Haji, saya kata. Udah berapa lama, tapi dia selalu senang kalau saya kasih tahu. Percaya ya Nabi Isa? Ya, saya percaya katanya. Gitu aja. Jadi saya bersyukur kalau kita tidak keluar, kita tidak ketemu orang, walaupun siapapun yang kita ketemu, ya kita beritakan aja. Dia mau terima atau enggak, biarin urusannya dia. Itu aja saya. Karena kemana lagi kita hanya bisanya kepada orang yang kita temuin, memberitakan kebenaran itu. Dan yang saya, ini kan anak-anak saya pada ketakutan, mereka waktu itu saya pernah dengan dempetan dengan pacarnya anak saya, ternyata besokannya ketahuan dia kena COVID. Anak saya pada panik. Mama harus di antigen. Tidak, Mama tidak mau diapa-apain segala macam. Pokoknya Mama percaya darah Yesus yang memulihkan Mama, yang membungkus Mama tidak akan kena. Ya, selama ini puji Tuhan tidak pernah saya kena yang namanya penyakit apapun itu. Yang percaya kita berserah sama Tuhan, itu aja. Ya, puji Tuhan ya. Maju terus ya sampai Tuhan datang ya. Ya, untuk Ibu Maria nih mau kesaksian nggak? Maria Anastasia, ada kesaksian nggak? Bu Maria? Ya, sementara idem dulu. Oh, diam dulu ya. Oke ya, Pak Budi enggak saat ini. Pak Rasman angkat satu pujian, nanti
kita akan doa syafaat. Saya minta Pak ini ya Pak Luski ya, doa syafaat Pak Luski. Siapkan doa syafaat. Di saat badai bergelora, dua kata bersama, apakah raja atas semesta, buta dan kau laku sekarang. Di saat badai bergelora, dua kata bersama, apakah raja atas semesta, buta dan kau Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan, malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih dan segala puji syukur ya Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ya Tuhan, yang Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Elia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Mu ini Tuhan, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan melakukan firman-Mu Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, khusus untuk Bu Elia Tuhan, kami mendoakan Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan pesertai Bu Elia Tuhan, baik di dalam keluarganya pun juga maupun di dalam pelayanannya juga Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu di Zoom ini Tuhan, di Zoom kebaktian tubuh Kristus ilahi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkati setiap dari mereka Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan kekuatan iman bagi mereka Tuhan, supaya mereka terus melayani di tempat ini Tuhan Yesus Kristus, baik itu pemain musik Tuhan, host dari Zoom ini Tuhan, koordinator doa Tuhan, dan worship leader Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati Tuhan, dan biarlah pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan rindu terus untuk melayani Engkau dan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan khususnya untuk kegiatan tubuh Kristus ilahi ini Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan kelancaran dari setiap ibadah kami Tuhan, dan bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus memberikan hikmat-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk kedepannya lagi Tuhan, kiranya Tuhan membuat kegiatan ini Tuhan, kegiatan Zoom ini, ibadah ini Tuhan berkembang lagi dan menjamah setiap orang yang ada di luar sana Tuhan Yesus Kristus, dan menyamar banyak orang Tuhan, dan biarlah kami menjadi bagian dari menyebarkan firman-Mu itu sampai ke seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga di malam hari ini juga kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, baik itu Bapak Rasman, Bapak Budianto, Ibu Esther, Ibu Linda, Ibu Irawati, Ibu Sarah, Ibu Maria, dan juga Bapak Komingwan, Ibu Mesker, dan Ibu Ade, Ibu Astati, dan juga Ibu Susan Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus Kristus. Dan jika mereka ada dalam kelemahan tubuh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah penyakit dan Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk mereka Tuhan yang di dalam mengalami kesusahan dalam persoalan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan jalan Tuhan, memberikan jalan keluar, Engkau membuka jalan Tuhan. Demikian juga bagi yang sudah pensiun juga Tuhan Yesus Kristus, kiranya penuhi hari-hari mereka Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan bagi yang ingin
pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga anak-anak kami Tuhan, atau cucu-cucu kami Tuhan yang masih di dalam pelajaran sekolah Tuhan, dari baik itu dari TK sampai universitas Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati mereka di dalam belajarnya Tuhan, sehingga mereka dapat juga mencapai cita-citanya Tuhan di hari depannya Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau berkati Indonesia, ada shalom untuk Indonesia Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus pulihkan negara kami Tuhan. Kami percaya sekarang pandemi ini sudah mulai menghilang Tuhan, kami percaya itu karena ikut campur tangan Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus Kristus di baik terhadap ekonomi Indonesia Tuhan, baik itu juga di bidang hukum, politik juga, dan juga di dalam pendidikan, pariwisata dan kesehatan. Tuhan Yesus Kristus Engkau pulihkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus jauhkan negara Indonesia ini, bangsa ini Tuhan, dari segala malapetaka Tuhan, dari segala bencana-bencana alam Tuhan, dari segala pertikaian-pertikaian baik itu antara ras, antara agama Tuhan, dan juga antara di dalam politik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau hindari kami dari semua itu Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin Tuhan, baik itu gubernur, para menteri Tuhan, dan jajaran pemerintah lainnya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hati kepada mereka Tuhan, sifat yang takut akan Engkau Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan Yesus Kristus, dan tanggung jawabnya juga dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan di malam hari ini juga Tuhan. Kami ingin banyak sampaikan dalam doa ini Tuhan Yesus, tapi sebelum kami berkata-kata, kami percaya Tuhan Engkau telah mengetahuinya apa di dalam hati kami Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah apa permohonan-permohonan kami dalam doa ini yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan dari kehendak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih setia-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan istirahat di malam hari ini juga Tuhan, sertai kami Tuhan, sehingga kami besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau mendengar doa kami ini, Kau sempurnakan, Kau telah memberkati kami, dan kami telah menerima berkat yang daripada-Mu. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, penuh kasih sayang Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Hai saudara, kita angkat kedua tangan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan. Kita mata karabasi karabasi. Ya rabatami mata kata karabasan dari kita mata karabasai di kalabahana. Ya rabatami mata kata karabasai di kalabahana rabatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat damai sejahtera, kekuatan, kesehatan ilahi, sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Bu Elia, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Lelia. Ya, Terima kasih sama-sama Pak Tuhan Bu Lelia. memberkati. Terima kasih semua. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati semuanya. Pak Asman, terima kasih. Ya, Bu Naska, Komiwan, Pak Budi, Bu Luski, Ade, terima kasih ya Bu Susan, ya. Makasih Bu Elia. Bu Maria. Oke, Bu Ira. Tuhan berkati ya semuanya. Thank you. Ya. Tuhan berkati semuanya. Salam. Shalom. Om. Ya.